Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini khatib akan bawakan tentang kelalaian. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian hadirin yang mulia jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya penyebab perbuatan dosa, tersebarnya kerusakan di muka bumi, rusaknya lingkungan, dan binasanya kehidupan bermasyarakat adalah melalaikan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Melalaikan Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan akhirat yang secara berkepanjangan, berpaling dari jalan yang lurus dan hanya condong pada kesenangan yang sementara dan mengikuti jejak setan dan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang melalaikannya, orang-orang yang melalaikan kekuatannya dan melalaikan keperkasaannya. Allah mengancam mereka dan mensifatkan mereka dengan sifat yang sangat tercela. Ia mensifatkan mereka bagai binatang yang tidak mengerti, ataupun lebih buruk keadaannya dan lebih sesat dari binatang itu. Karena binatang masih bisa membedakan antara yang membahayakan dan yang berguna baginya. Sedangkan orang-orang yang tenggelam dalam lautan kegelapan dan kelalaian tidak dapat membedakan hal itu. Oleh karena itu, mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk menjadi kayu bakarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'ainun la yubsiruna biha
walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan mereka dengan binatang ternak karena mereka memfokuskan perhatian mereka hanya pada makanan, minuman, dan menikmati kesenangan duniawi saja, tanpa bisa membedakan apa yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi mereka di masa depannya, yakni di akhirat. Mereka tidak bisa membedakan mana yang bisa membinasakan mereka dan mana yang membahagiakan mereka di dunia dan akhirat, karena telah dibutakan oleh kelalaian. Mereka memiliki hati, memiliki mata, juga pendengaran, tetapi semuanya tidak berfungsi karena mereka tidak mau mempergunakannya, sehingga mereka tidak sadar telah berlalu waktu-waktunya, tetapi mereka tetap lalai. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidaklah kita telah mendengar akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, suatu kejadian yang sangat dahsyat. Sesungguhnya berlarut-larut dalam kemaksiatan secara terang-terangan, selain menjadi tanda kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tanda bagaimana keadaannya kelak di akhirat, ia juga tanda mengingkari kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hak kenikmatan adalah harus disyukuri. Bersyukur kepada Sang Pemberi bukan diingkari, tetapi dipuji, ditaati, disembah, dan tidak menentangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tetapi hadirin, jika keadaan sudah terbalik, yang dibuatnya adalah kemaksiatan sebagai ganti ketaatan, maka hal ini termasuk mengingkari kenikmatan, maka pantas menerima bencana dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian siksaan itu adalah karena sungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Inilah hadirin kaum muslimin bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yadhlimun nas asyai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, kita semua bukan termasuk orang-orang
yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidaklah bencana yang datang bertubi-tubi yang dialami oleh manusia seperti banjir, kekeringan, musim paceklik, sulitnya sumber kehidupan, juga melonjaknya harga, banyaknya bermunculan penyakit-penyakit ganas yang tidak pernah ada sebelumnya. Hal ini tak lain karena orang-orang yang baik telah tiada dan yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat dan hina. Sedangkan peperangan yang tiada henti-hentinya, juga fitnah yang memuncak dan berbagai macam bencana yang merata ini tak lain adalah hasil dan berlarut-larutnya kemaksiatan, juga kelalaian, rusaknya moral. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sungguhnya jika bencana menimpa suatu kaum, maka bencana ini akan merata menimpa yang soleh maupun yang jahat. Artinya, tatkala kemaksiatan tampak, hendaknya kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, maka bencana akan menimpa kepada orang-orang yang buruk tersebut, juga menimpa kepada orang-orang yang soleh. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Selamatkanlah diri kita sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.